Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping ka sahabat sadayana wih deui di acara HDCI Haji Dudi Ceng Idris di acara RRI Pro 18 FM. Sampai sebutan hiji. Apa kabar, Bah? Alhamdulillah. Masya Allah. Pasti teh tetap ganteng. Selalu ganteng. Matak dijagaan itu. Teliti dalam bicara ya. Teliti dalam bicara. Hari ini hadir ini wah luar biasa, ini ada sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ada Itu ada Andi. ormas. Ormas? Iya, organisasi emas-emas. Oh nya, aya ormas. Ormas Wati. Aya Mang Andi. Aduh, dengan segala macam problematika hidup. Jadi anjeunna lebet ka ikatan P3 cenah PPP. PPP teh pemuda penuh problematika hidup. PPPH-nya. Oh aya sadu, oh aya Mang Elan, Masya Allah. Sarang iya aya sahabat-sahabat komunitas PM Pemuda Mubazir yang diketuai oleh si ganteng ngebul, bukan disintre kebulungku ngeprul. Naon GGS? Weh, ganteng-ganteng daripada emang GGS sarua ganteng-ganteng singkayoan. Ulin budak nate bah dina bitis nate. Kenaon maneh? Manawi teh jalur Tamiya cenah. Orang singkayo. Halo. Tong nyebut-nyebut singkayo teh negara lagu kenegaraan. Singkayo teh. Kumaha nu mah? Itu nama judul lagu kenegaraan. Singkayo. Singkayo. Arigato Gus. Arigato. Arigatal? Ya garo. Ya garo. Arigaro ya gatal. Allah. Ini Mbah, ini teh ada fenomena yang apa ya, hari ini teh boleh dibilangnya sedih ya. Miris, miris juga gitu nih. Kalau sahabat hari ini menyimak itu ada beberapa fenomena di mana saudara kita yang seakidah itu ternyata memutuskan untuk berpindah, log out. Di saat ada login ini log out. Fenomena murtad barangkali ini Bah nih. Bahkan tidak sedikit menurut informasi yang didapat itu ada pemuka agama. Ya. Kemudian ada yang kalau Abah cerita itu tadi apa dari pemimpin pondok pesantren itu ada. Ini gimana nih Bah nih fenomena begini nih, aduh. Robbi Auzik di bukan An Ashkur, ada surat Ali Imran ayat 8. Hah? Jeung hilap deui tah. Afrig alaina bukan afrig alaina sabrun. Ada doanya. Di dalam surah Ali Imran nya. Betul. Sebentar. Tadi biadaan geus kolot mah ciri teh. Ciri teh. Jadi apa namanya, ada doa yang harus Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kan itu. Itu harus jadi obrolan atau doa sehari-hari. Jangan engkau la tuzigh qulubana ba'da jangan kau goyahkan hati setelah engkau berikan hidayah kepadaku dan seterusnya. Nah ini rupanya doa ini hanya doa yang diucapkan di mulut saja, tanpa diikuti kelanjutannya untuk meneguhkan. Kan gini, kalau saya bilang ke Mang Elan pang nuntung dan di Galeng kita jalan di pematang sawah, pang nuntunkeun lah. Terus Mang Elan teh menuntun. Setelah menuntun, saya teh jalan hari-hari teh teu klieu kan ada dituntun. Ngagubruk mah. Ngagebros mah. Ngagebros. Saya kan jatuh. Pada saat saya minta Mang tumpang nuntunkeun, saya dituntun. Tapi saya juga akan berhati-hati dalam berjalan. Tetap kan fokus ke jalan. Tetap fokus meskipun ada yang nuntun. Iya. Nah demikian juga pada saat kita berdoa. La tuzigh qulubana, jangan engkau goyahkan lagi hati kami, kan itu. Ya sudah. Allah akan menjaga itu kalau kita juga memperjuangkan. Nah sekarang Mang Elan minta saya minta dituntun sama dia berjalan di pematang supaya regreg. Tapi saya juga jalan hati-hati. Kalau ternyata Mang Elan, kalau ternyata saya jalannya tidak hati-hati, kemana we panon teh luak lieu. Aya itu tingali, aya ieu tingali. Kira-kira keheul teh nunung tuna. Keheul. Hari ente naon gubrus dilepas. Jadi ketika kita berdoa, ada hal
yang harus kita sertakan dalam doa. Robbi warzukni, ya Allah berikan kepada kami rezeki sok atuh milari. Mangelan cariin kerjaan lah. Bari urangna dia mah nungguin Mangelan nyari kerjaan, kira-kira pantas tuh sih. Saya datang ke rumah Mangelan, saya minta kerjaan. Mangelan nyari formasi. Sibuk sementara saya nunggu. Datang Mangelan, saya gawean teh kira-kira degungkan tuh sih. Degungkan gitu kan itu ya. Jadi sering sekali. Mangelan wantun Kak ieu ngadegungkeun. Duh nya. Jong sia. Bener Mangelan gitu pisan. Gitu pisan. Betul. Jadi doa ini diucapkan tapi tidak diejawantahkan. Gini, Mang Andi, kalau Mang Andi ingin berdoa, apa dulu yang harus kita lakukan? Terus kalau saya berdoa, saya lepaskan dulu dunia. Tidak ada yang indah, tidak ada yang hebat, tidak ada yang mengagumkan. Tidak ada dunia yang ada, Allah saja. Nah pada saat itu saya berdoa. Termasuk menghadirkan hati mungkin ya. Ya hati-hati kita hadir untuk menemui kosong, tidak ada dunia. Betul. Sekarang berdoa bari orang ada tawaran-tawaran politik lah, tawaran-tawaran uang lah. Dulu ada Ustaz, seorang cendekiawan, profesor, doktor, titik-titik. Itu juara itu. Bicara tentang agamanya luar biasa. Sampai dia sangat dermawan, Bung Har. Datang temannya, minta ngajak kerjasama. Berinvestasi lah si Profesor ini. Itu dulu tahun 80-an. Berinvestasi. Rugi. Setelah rugi, akhirnya dia punya hutang. Dia kecewa sama temennya ini. Datanglah tokoh-tokoh agama bertamu ke situ. Karena tahu ada kerugian ya, Pak Irfan. Ada kerugian. Prof, katanya rugi ya usahanya gini. Iya, ini saya punya teman. Berapa investasi yang hilang sekian, berapa hutang sekian. Udah saya tutup lah. Asal pindah agama. Karena hatinya tidak dikosongkan pada saat berdoa, karena hidupnya tidak hanya untuk Allah. Maka ketika dia masih mencintai dunia, ditawarin begitu, suami istri, anak, menantu, semua pindah agama kecuali anaknya yang sekolah di Sumatera Barat waktu itu yang tidak pindah agama. Luar biasa itu. Nah, jadi hubud dunianya dulu dihilangkan. Jadi pada saat berdoa apa dulu yang dihilangkan? Rasa takut terhadap dunia ini hilangkan dulu. Atau rasa rindu berlebih pada dunia ini hilangkan dulu. Seperti itu. Jadi memang banyak mungkin hari ini orang yang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati itu cuma di lisan juga. Karena ketika kalimat inna sholati, kan kalau di dalam, nah ini nih ada ulama nih, ada Ustaz Ihsan tuh. Kalau di dalam fikih itu kan sholat bimana ad-du'a bil khair kan. Doa di dalam sholat itu. Sementara ketika ada kalimat inna sholati, sholatku untuk Allah, di lisan saja, di situ mungkin ketika yang Abah cerita tuh ketika Allahu Akbar itu tetap ada yang lain yang besar di hatinya dia berarti ya. Betul. Bukan Allah yang besar itu. Betul. Ada dunia, ada. Kalaupun tidak itu paling tidak ada rasa takut berlebih. Kurang isin teu dahar. Rudat eta. Saya takut besok anak-anak makan apa. Saya takut tuh besok anak-anak besoknya tanggal 5 udah harus bayaran sekolah, harus ongkos anak-anak. Wah, semacam beban semuanya. Coba kalau semuanya dihadapin dengan senyum. Ya. Ini apa cek istrina teh? Emang anak-anak sekolah bisa pakai senyum? Ketepel pemajikan gitu mah. Itu benar bisa. Kan eta ge SKTM ge kepanjangan tidinya. Naon? Senyum keterangan tidak mampu. Lain surat. Lain surat. Senyum meski kenyataan tidak mampu. Wah, itu dia. Nah, ini nih Ban nih, hari ini juga kan kadang-kadang yang jadi PR kita barangkali di ranah keluarga nih. Jadi kan ada juga tuh keluarga yang ternyata anaknya memutuskan untuk pindah kan gitu tuh. Boleh jadi kan itu, nah ini nih, apakah orang tua hari itu ketika anaknya memutuskan untuk pindah agama, dia tidak memperhatikan atau tidak mengajarkan atau gimana tuh? Maka bagi kita hari ini kita kan juga harus hati-hati angkelnya.
Angkel di seke pondoknya tiba heula pondok ke panjang-panjang geus diusapan geus kumaha eta seke pondok we angger. Keluarga dasar seke. dasar seke. Jeung geus sikian si seke teh. Keluarga di Cicalengka. Nah, ini kan ada hal-hal yang hari ini nih, Pak, jauh nih dari Saya pengawasan. setuju bahasanya Reza waktu itu. Ya, gimana yang mana tuh? Kenapa nggak ngambil proyek yang besar-besar, yang begini ngabisin waktu? Saya takut kehilangan umur anak. Ini yang sering sekali kita lupakan. Kita anteng we kerja sampai anak tidak. Indahnya anak usia 3 tahun 4 tahun dekat tingali. Ya, indahnya anak pada saat anak kelas 1 SD sampai kelas 5 SD untuk antar jemput oleh orang tuanya nggak kerasa itu. Karena anaknya cukup pakai sewaan gitu kan. Ya Allah. Antar jemput di sekolahnya. Antar jemput. Itu tidak terasa. Padahal saat itu adalah saat yang luar biasa ketika anak begitu bergantung kepada bapaknya. Ya, itu dari sisi parenting. Dari sisi yang lain, kepada keluarga siapapun ya, ibu bapak siapapun, kalau ada yang ngajak berbuat baik, sebut ngajak ngaji, itu ikut Sebut ngajak ngaji itunya ada. Kang ngawas yuk, ayo langsung, jangan sibuk. Saya ada cerita seorang pedagang, setiap diajak ngaji, dia keur seueur nu meser. Diajak ngaji ini lagi banyak kerjaan. Diajak ngaji ini lagi banyak pelanggan. Seueur Nggak sempet pesanan. ngaji. Udah lewat sampai pengajiannya udah selesai, bubar, artinya udah nggak ada lagi. Sekarang anak-anaknya ayo riweuh dalam urusan dunia. Sampai ibunya, bapaknya pusing mikirin urusan anaknya, urusan finansial anaknya. Da cek Allah teh meureun kitu nya, baheula diajakan embung hanya demi anak. Sekarang tah anakna rudet tah, leg-leg pan gitu. Mangga mamam. Rada halusnya tuh. Tuh. Nah itu jadi harus diwaspadai oleh kita, jangan sampai kita terlalu anteng dalam urusan dunia ini. Karena tugas kita bukan nyari uang kan, ibadah. Itu satu. Yang kedua ya parenting, terus urusan kesempatan. Ketika ada hati niat berbuat baik, lakukan, jangan ditunda. Bisa ditikung setan, eureun eta teu jadi berbuat baik. Eta nyetep batur tah. Jadi. Kumaha? Iya aya. Kunaon? Menuju di jalan seset aya nu mogok tah. Belanyang we. Pas balik deui teh kan pas di step batur. Handeueul kan. Leuheung nu eta. Karing di jilbabnya. Nah, gitu. Hiji waktu dibuka si bapak jangmatan. ieu nu mogok teh. Kan jadi berharap tah aya nu nulungan. Aya nu nulungan. Dari nu ngepeulan di nu hate teh geus husnudon 100.000 ieu mah. Jadi buka 10.000. Adat-adatan si bapak ieu. Mere 10.000. Terus ini nih Pak nih. Apakah kewajiban kita sebagai orang tua termasuk di dalamnya menanamkan tentang akidah kepada anak-anak kita? Untuk bisa menanamkan akidah, mengajarkan susah sih ya. Mau mengajarkan, menasehati. Jadi dulu orang tua yang dicintai anak. Kalau anak sudah mencintai orang tuanya, bahasa apapun untuk anaknya akan diterima. Tidak sederhana kok. Setiap mau berangkat, pangku heula si orok teh atau anak kecil. Ya tidak salah kalau bapak sungkem ke anaknya yang sudah SMA. Ya, bapak yang mencium tangan anaknya. Lain anak batur Pak. Batur bapak mah. Ini bukan anak batur mah SMA, awewe deh. Sungkem coba. Tong nyindiran. Akang pisan eta teh cenah. Eta teh AA. Jadi udahlah, menghormati yang jelas. Pada saat kita menghormati anak kita, maka dia akan menghormati kita. Kita dengar bahasa anak, insya Allah bahasa kita akan didengar oleh anak. Gitu. Nah itu dulu. Kemudian tadi jangan tunda berbuat baik, bisa ditikung setan. Betul, tadi berikutnya menghormati anak, membuat pribadi dicintai oleh anak, ya kan? Termasuk minta maaf ke anak juga tidak ada salahnya ketika orang tua merasa salah ke anak. Saya kalau untuk urusan minta maaf, saya pernah dapat pelajaran begini. Anak papi pun bapak, anak papi temenang ainu minta ampura.
Saya nggak boleh meminta maaf tuh nggak boleh saya. Nggak boleh. Nggak boleh. Ternyata saya tidak boleh salah gitu. Oh. Gitu. Kamu harus pandai meminta maaf. Hayo salah pan bahaya. Ngaco. Kan siga cengi hayo punten. Pindah diuk punten. Pindah hayo. Asal loba dosa sih eta. Itu. Jadi ternyata ajarannya saya tidak boleh meminta maaf. Maksudnya apa? Ya itu jangan salah. Jangan berbuat salah. Apik dalam hidup. Betul. Nah, ini yang sangat penting yang lainnya tentang supaya menghindarkan keluarga kita, diri kita ku anfusakum wa ahlikum. Sebab tentang murtad ini sahabat semua ini harus diwaspadai. Saya punya teman-teman yang sudah meninggal dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Ada teman seorang di Jakarta saya tengok, dia ngomong tentang Islam. Ustaz, sepertinya saya sudah mau berakhir ini hidup. Kenapa tahu gitu? Kerasa Ustaz, doakan saya ingin tetap Islam. Mulai saat ini saya bilang, ucapkan terus la ilaha illallah. Terus sadar kene. Terus dia mengucapkan la ilaha illallah. Pulang saya ke Bandung, di jalan ada kabar dia meninggal. Pasti dalam keadaan mengucapkan. Dan memang betul kata istrinya dalam keadaan tangannya gini, la ilaha illallah. Nah, tentang tangan gini kan anak kecil mah gini, ya anak kecil mah lopo, gini. Mun ibu-ibu kumaha? Usik ya nate. Lain, minta duit. Minta duit kikian. Tapi ini ada riwayatna oke ya bah, nu orang tua teh dia berusaha yang dicintai ku anakna kan, dia memperbaiki hubungan jeung anakna. Cuk papa nanti kieu. Nah, nanti kalau ada pelajaran yang susah ke papa. Bener matematika jago si bapak nate. Hiji waktu budakna nanya masalah tajwid kan. Papa cenah, ya. Ini ada pelajaran agama cenah. Weh, papa mah ahlinya cenah. Sok atuh naon cenah. Soalna naon? Apa ini apa hukum nun mati cenah ketemu elam. Ulang bapakna. Cek bapakna dah hayang katingali pinter teh. Oh, nah itu teh lamnya kaget. Nah, kemarin si Nun masih hidup. Nah, tiba-tiba mati. Malah makan barang nih. Makan barang. Isukna cek babaturan teh kieu, "Bro, hayu ka imah bapak maneh deui ngerjakeun PR." Entong we bapak imah belegu gitu. Nun mati ketemu lam ge lamna kaget. Jadi memang untuk menjawab itu juga kita harus mempersiapkan barangkali bahaya jangan. Dan yang jelas tadi melanjutkan tadi, setelah teman saya meninggal saya ngahulang kan di jalan ya Allah. Mana sendiri lagi waktu itu sok kuat ya gini jalan ke sana. Ngahulang saya berbahagia saya ya Allah. Bahagia sekali dia bisa pulang dalam keadaan husnul khotimah ya. Yang kita tahu gitu kan. Iya. Tidak dimurtadkan oleh tidak dibiarkan oleh Allah. Kan ayah dan dilepas ke Allah mah enggak we leg-legan gitu. Digoda oleh setan 1 detik sebelum pintu tobat ditutup, dimurtadkan ku setan bahaya. Jadi kudu ngaji teh kenapa? Dan harus sering bergaul dengan orang-orang soleh. Kenapa? Bisi akhir hayat kita hidayah sedang tidak ada. Bisi. Kenapa saya begitu khawatir dengan kondisi itu, dengan hidayah dicabut itu, Masya Allah. Berita dari Rasul, si surga teh saeutik. Terus hawae atuh pan keung. Bobo urang mah lain di dinya. Tah eta. Jadi saya masih takut. Buktinya apa? Ada kan Ustadz pemuka agama Islam. Bacaan Al-Qur'annya fasih. Tapi pindah agama. Mungkin gak sih nauzubillah dari pangdoakan dia mudah-mudahan kita semua tidak ada yang murtad. Amin. Mungkin gak kita murtad? Sangat mungkin. Betul. Karena itulah tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan kau biarkan hati kami berubah setelah kau berikan hidayah pada kami kan itu. Nah itu. Jadi ada rasa bahagia ketika teman-teman yang sakit kanker meninggal dalam keadaan koma. Yang sebelum komanya itu dia masih ngomong-ngomong agama. Kan itu sudah husnul khotimah itu. Iya kan? Bahagia mereka udah pulang. Nah kita belum tentu kita bisa pulang dengan selamat. Pan biasanya ada cai cacala katakan dia rada tegang ya. Rada ngomong kieu mah rada keung. Rada tiris kan kieu beda. Karena yang namanya kematian itu kan tidak memandang usianya. Iyalah. Bisa yang malah tidak memandang apa-apa. Ayo numot memandang itu. Teu bebekelan deui.
Makaning aya kamar kita tetangga maot Pak, makaning candahar heula di warti. Tapi ada sih yang mau meninggal haus ya, ada. Ada. Yang mau meninggal lapar, ada. Nggak ada masalah. Yang jelas ya yang harus kita waspadi jangan sampai kita mendapatkan kondisi yang buruk, murtad. Iya. Itu saya sedang concern terhadap itu karena saya melihat beberapa video manusia-manusia murtad dan mereka bangga dengan kemurtadannya. Saya dulu penceramah, saya dulu imam sholat, sekarang rupanya sekarang saya Tuhan kita melindungi kita, menyelamatkan kita. Gitu. Padahal sudah jelas ya diadu keaslian dan diadu makna dari kitab sucinya saja nggak eleh tuh. Eleh. Betul. Sok agama mana nu bisa melawan kitab suci Al-Qur'an? Kitab suci mana yang bisa melawan kitab suci Al-Qur'an dari kebenaran dan makna? Nggak ada. Banget cobaan aku mah nyetu bisa we pokoknya. Kalau dulu kata apa kiai kami di Garut itu kata saudara anjeun nama kiai. Jadi tinu opat kitab suci teh cenah mung hiji nu mukjizat mah Al-Qur'an. Yang lainnya mah hanya tok kitab suci. Sementara ketika yang namanya suci itu bisa jadi tidak suci. Kita sudah berwudu suci, tapi ketika ada hadas bisa jadi tidak suci. Ya, termasuk bisa terkotori kalau sesuatu yang suci. Tapi karena sifat Al-Qur'an itu adalah mukjizat, tidak ada yang bisa menandingi, tidak ada yang bisa menyamai, apalagi melebihi. Betul. Maka ya betul tadi kata Abah, kalau mau diadu ya ini mah udah terjadi. Dari ini aja, dari susunannya aja. Quran tuh dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim kan. Dari situ saja sudah kita bisa narik makna. Jangan dulu baca ayat yang lain sebelum kau yakin bahwa Allah tuh pengasih penyayang. Kalau kau tak yakin Allah tuh pengasih penyayang, mana bisa kau berkurban, berhaji, tak mungkin lah. Kan gitu ya. Betul. Belum, tak mungkin kau bisa berzakat, bersedekah. Susah-susah aku cari uang harus dikeluarkan. Cemana orang mulai ini bang. Tidak betul itu. Tapi kalau sudah tahu pengasih penyayang, gini, Ustad tahu bahwa istri tehnya pisan, sayang sekali, sangat cinta, bager pisan. Mau nggak kita berbuat untuk dia? Mau. Tapi kalau kita tidak yakin, ragu-ragu, kau mau curiga. Kayaknya boga pemajikan teh kieu sabau domba. Misalnya, tapi ternyata sok amang di kandang domba yang si akang itu misalnya kan. Itu kita malas juga mikir mau ngasihnya. Kan gitu. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak murtad? Kinten saur Ustad naon. Yang pertama barangkali ya da cenahnya kita ada departemen percenahan cenah gitu. Tetepnya nyalahkeun guru aja. Dulu kan ketika siapa itu? Ketika Bilal bin Robah disiksa kan ya. Disimpan batu di dadanya. Kemudian Sokatu Umayyah itu disiksa sambil irtad. Tapi yang keluar dari lisannya kan jawaban yang ajib, ahadun ahad. Jadi kalau hari ini barangkali kita ingin terhindar dari sifat dari perilaku kemurtadan, maka yang tadi itu sangat sepakat ketika ada kalimat bismillah. Ya, bismillah itu jadi bermakna ketika ada ba-nya di depan. Jadi dengan menyertakan semuanya. Semua. Gitu. Dengan Allah. Jadi apapun aktivitas hari ini, apapun yang kita hadapi hari ini, ya sertakan Allah di dalamnya. Sehingga ketika Allah kita sertakan di dalam segala aktivitas kita, betul kalau kata ulama itu katanya kan saja Allah itu ketika ada bahasa mana mah jauh dari Allah cenah. Kita mah hari ini kan menganggap bahwa jauh dari Allah itu jarak. Padahal kalau dalam surah Al-Baqarah ayat 186 itu ada kalimat Ani fa inni qarib, bukan begitu kan? Allah itu dekat. Ketika ditanya dekatnya teh semana sih, dalam surah Qaf kan dijawab tuh ada min habli warid akrob, bahkan kalimat pertama mah qarib, dekat. Sekarang sedang rindu sama istri? Sedang rindu sama istri? Serius itu kenapa kumaha? Sanyana nih mah. Oh iya. Sedang rindu sekarang. Istrinya di mana? Ada di rumah. Rumahnya di mana? Di Cibiru. Di Cibiru. Di Cibiru. Secara jarak jauh nggak? Jauh secara jarak. Tapi secara kerinduan hati ada di hati nggak? Artinya
Eta kedekatan dengan Allah. Itu. Gitu. Berarti kan yang tadi tuh, Bah. Tadi tuh saya ngutip dari Abah we ieu malah dah. Jadi mun salah ge ka dieu umpat. Eta. Bahaya. Bahaya. Ya kan tadi tuh ketika yakin bahwa istri itu mengasihi dan menyayangi kita, satu kita memberi pun tidak ada kalimat tapi, yang kedua meskipun istri jauh asa diawasi we. Asa deket. Asa deket. Terasa tangan ini tangan dia. Erek ngaheureyan modal tadi eta salam ka si teteh nu eta. Tingkat tinggi. Tingkat tinggi. Nah, tapi kan begitunya kita ingin berbuat sesuatu yang buruk misalkan, ngaheureyan deui batur misalkan teh ingat Jadi tidak mesti orang tidak selingkuh itu sieun ku istri, bukan, mungkin dia sangat sayang kepada istrinya. Karena istrinya sangat menyayangi dia kan begitu tuh. Berarti kalau selama kita hidup apapun itu Allah sertakan, apapun aktivitas kita, yang tadi tuh kita minta supaya kita dituntun, yang dituntunnya mawas diri juga. Ikut. Nah, akhirnya rek picilakaeun, ya ku Allah tadi salametkeun. Betul. Masalah ekonomi kan ganti we cenah ayeuna mah dageus aya rinso kan. Sabun eta mah. Jeung sabun Israel. Israel. Oh atuh iya santri body wash itu aya teman saya ini harus bini mah nih, aya teman mudah-mudahan ini bisa nonton nih. Kang Ari namanya. Ya, si Kang Ari beliau satu waktu diskusi dengan Abah. Beliau itu hari ini bergerak di bidang chemical, Bah. Ya, mungkin pernah diskusi dengan Abah. Akhirnya apa? Bikin kata beliau teh. Sabun anu memang dikhususkan ke mana, ke pondok-pondok pesantren. Akhirnya dia bikin tuh, bener ini sudah jalan hampir 4 tahun kalau tidak salah. Dan laku ya? Dan laku. Santri body wash. Santri body wash. Jadi dia pasok ke mana tuh? Dipasok ke pondok-pondok pesantren kan gitu. Jadi tapi syarat mandina kudu dina waskar. Karena body wash. Pencucian mobil. Atuh kudu smear tama ditembak. Nah, itu barangkali Bah yang pertama memang Allah sertakan di dalam semua aktivitas kita sehingga betul tuh yang di apa? Teman-teman yang di riwayatnya Ustaz anu waktu hijrah ya, ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu, ketika Abu Bakar As-Siddiq menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan ada kalimat sampai detik ini diabadikan dalam Al-Qur'an kan. La tahzan innallaha ma'ana. Ya, jadi ketika kita sertakan Allah dalam setiap aktivitas kita, ya Allah bersama kita, dan makna bersama itu kan beriringan kan begitu tuh. Itu barangkali Bah. Kalau misalkan hari ini bagaimana sih kita menghindari dari kemurtadan, itu yang pertama. Yang kedua kita pingpongkeun deui ka dieu. Mengaku abah. Kurang nu nanya lah. Kalau saya ittaqullah ketukati. Bertakwalah kepada Allah dengan sesungguhnya ketakwaan. Sesungguhnya. Dengan ketakwaan yang penuh dengan kesungguhan. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan, hati-hati. Jangan sampai kamu meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Artinya apa? Supaya kita tidak murtad, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, kita akan dilindungi. Terus caranya bertakwa gimana? Takwa itu puncak kepribadian. Puncak kepribadian. Sesudah apa takwa itu datangnya? Sudah iman. Sesudah ihsan. Oh, ihsan ya. Sesudah ihsan. Ihsan itu sikap. Ya, di mana kita ya? Oh ya, alhamdulillah. Pan dedinya mah sanggeus ihsan epul. Nah, jadi ihsan itu satu sikap di mana dia yakin, dia menyaksikan merasakan kehadiran Allah. Kalaupun dia tidak merasakan kehadiran Allah, dia yakin Allah menyaksikan dirinya. Ihsan. Untuk bisa ihsan harus gimana? Nah, untuk bisa ihsan, kita harus berislam. Lakukan apapun ibadah. Harus ibadah. Ibadah yang betul-betul ibadah kita kita harapkan membuat kita mendapatkan hidayah. Kunaon Ustaz sholat? Saya pengen Allah memberikan hidayah sama saya, supaya saya merasakan bagaimana dekatnya Allah bersama kita, supaya saya merasakan bagaimana mengagumkannya Allah. Jadi efek daripada sholat kita apa? Akhlak mulia kan. Jadi
Kalau sudah berakhlak mulia, akhlak yang dilakukan dengan merasa Allah tuh hadir. Itu datang dari ibadah kita. Semua isi ibadah kita lakukan Allahu Akbar, kita merendah. Bukan hanya merendah, semua aspek yang membuat kita sombong kita hilangkan. Supaya kita bisa beneran merendah. Ini merendah, tapi aspek-aspek kesombongannya masih kita cari. Apa coba aspek kesombongan? Mang Andi masih cari uang? Jangan naon hayang regreg. Mun rada rea kira-kira rada tangga tuh. Akan tangga. Ini melak tangkeng dinu tak-tak. Dinu tak-tak batur. Itu jadi hindarkan semua hal yang membuat kita sombong. Kalau kita mau merendah. Kemudian setelah ibadah, untuk bisa ibadah yang baik apa? Sudah, meskipun kita tidak paham, iman saja. Iman itu rasa percaya yang kita ucapkan, hadir dari hati dan kita lakukan tanpa kita bertemu dengan apa yang kita imani. Saya beriman pada Allah, tidak ketemu. Saya beriman kepada Rasul, tidak ketemu. Saya beriman kepada para malaikat, tidak ketemu. Gitu kan? Nah, saya beriman kepada takdir baik, takdir buruk itu belum ketemu sebelum kita persepsikan itu. Nah, dari iman kita bisa beribadah. Kemudian dalam ibadah kita lakukan dengan perasaan bahwa Allah menyaksikan kita. Muncul hidayah. Dan nanti terasa Allah menyaksikan kita. Setelah itu kita akan melakukan, karena kita merasa dilihat oleh Allah, kita akan melakukannya karena Allah, untuk mengharapkan ridha Allah. Ujungnya kita akan menjadi manusia bertakwa. Takwa itu puncak. Baru kita bisa berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana tadi. Baru kita bisa berdoa itu. Ini mah berdoa, takwa henteu atuh moal keuna. Ba'da idh hadaitana. Setelah mendapatkan hidayah, setelah engkau berikan kepada saya hidayah, sok berdoa sambil bawa hidayah itu ke dalam sikap. Berdoa, hidayah seolah. Kunaon? Botak wae. Sirah eta mah. Aku apa botak di bawah. Sareng hebat eta mah. Naon? Herang babatok. Aduh. Kacau. Si Medan ini herang babatok pula. Herang babatok. Semacam ini. Tempat selancar kutu Bang itu. Tempat berselancar. Surfing. Jadi itu. Kalau sudah ihsan, sudah bertakwa, ada nggak sih kegelisahan dalam hidup? Nggak ada. Kurang uang, mual kabita kubatur. Tidak punya uang, datang politisi, memberi uang supaya kita mendukung seorang yang mungkin bukan Muslim. Nah, iya bahaya ya. Punten ya, di Jawa Barat ada nih dari 4 calon gubernur, 4 calon gubernur yang bukan Islam, dan dia ngaku, catet dah. Dan dari hasil survei dia paling besar. Ya. Guys, catet ya, pokoknya haram memilih yang bukan Islam. Maaf ya. Yang Muslim, yang bukan Muslim, punten pisan. Itu pendirian agama, bukan pendirian saya. Betul. Itu pendirian agama, bukan pendirian saya. Dan saya akan taati agama. Kalau saya lagi duduk, di depan ada kotoran domba, wah pepeting perentel dina meja. Ini teh boba. Datang Jibril. Cek Jibril teh perintah Allah. Makan. Ayo naon Jibril? Makan. Kira-kira saya makan nggak? Ya, hiji-hiji. Kira-kira dimakan wah? Dimakan karena perintah Allah kan. Tapi kalau ini perintah cengin makan wah. Langsung di WhatsApp, tungguan pengkolan. Kan gitu. Pokoknya uina di dagoran di pengkoran. Di dagoran di pengkolan, di dagoran di pengkoran. Itu luar biasa itu. Keimanan itu seperti itu. Jadi punten jangan salahkan kami ya, Cengi, saya dan teman-teman semua. Kalau kami tidak memilih pemimpin yang seagama dengan kami. Karena ini perintah agama. Bukan ingin memecah belah bangsa, bukan. Tapi kami punya Allah tuh, dan kami akan kembali kepada Allah. Kami tidak akan kembali kepada Anda, tidak. Kan itu ya. Saya bukan tidak ingin memilih yang bukan Islam, bukan tidak ingin hayang, lalu lucu, paling terjaragoan. Pengen saya milih, tapi kata Allah jangan. Ya sudah, saya taat. Itu tadi kotoran domba di meja, Allah yang nyuruh makan.
Tapi mun dikanu nyuruh, wah bledogan kurang kan gitu. Seperti itu. Lamun Mang Andi mah makan aya susuna cenah. Sebentar boba dah. Naon? Nganggo soda sakedik. Sakedik. Oh topping. Ya sodana sudah gembira teh gini nya, begitu nginum seserian. Aya baheula di madrasah bikin panggung gembira. Oh. Tidak pernah ada acara. Ngan Panggung unggal, panggung ungkul. Unggal ngaliwat kudu seuri. Atuh baru dak teh naik. Turun deui. Iya, saya panggung gembira. Benar tahan. Tuh, pengasan. Ada pertanyaan dari teman-teman? Ada? Ada sok. Ini biasanya sekretari. Bener. Kata zaman radionya bahulanya. Ya itu tadi, mustahil takwa itu akan datang kalau kita tidak pernah merasa bahwa perbuatan kita dilihat oleh Allah. Dia Mang Andi pernah sieun tuh ketika melakukan sedikit kesalahan. Manusia tuh dikasih dua potensi ya. Fujuruha wa taqwaha ya. Ada dorongan berbuat salah, ada dorongan berbuat baik. Punten saya tanya dulu. Ada kita pernah terdorong untuk berbuat salah? Ada. Kalau ada yang nyebut tidak, saya ngesan ya. Masalahnya pasti aya malaikat keeng lah. Oh benar. Dari Baik semua. Ijroil deh. Kan ribut. Nyabut nyawa. Bahaya. Oke. Fujura itu ada kecenderungan dorongan untuk berbuat salah ada. Ada itu. Nabi juga ada. Tapi Nabi mah dimaksum, dijaga betul. Semua kita ada. Wa taqwa dan dorongan untuk menjadi orang benar. Orang takwa. Saya dengar nih Pak Atian yang bicara tadi. Umar bin Khattab pernah mimpi nggak jadi muslim? Pernah merencanakan jadi muslim nggak? Tapi dorongan dirinya untuk berbuat baik itu ada. Ada betul. Sampai suatu saat datang ke rumah adiknya baca Quran ruas padahal dia mau nanyain Muhammad di mana gitu ya. Gua aing rek digorok. Tapi tiba-tiba mendengar ayat Quran hidayah datang. Itu ketakwaan, ada potensi ketakwaan pada diri seseorang. Semua kita. Tahu Khalid bin Walid? Orang Ciroyom. Main iya wae. Sehingga lu pernah pangi wae. Oh pernah masapan. Itu Khalid bin Walid itu pahlawan perang tuh. Dan dia ingin meninggal saat perang. Berapa banyak kepala muslimin yang sudah ditebas lepas oleh Khalid bin Walid. Pada saat dia masuk Islam, kata Rasulullah, beres semua kesalahannya. Sudah tidak ada salah lagi. Oh, itu Masya Allah itu. Sudah tidak ada salah. Tapi tetap Khalid bin Walid merasa, asal kurang pas. Ya Rasulullah, tolong doakan saya kepada Allah agar Allah mengampuni saya. Apa kata Rasul? Allah sudah mengampuni kamu enggak? Saya pengen dengar doamu ya Rasulullah. Didoakan ya Rasul. Plong dia. Pada saat akan meninggalnya apa yang terjadi? Di atas kasur dia syakaratul maut. Bukan di medan perang. Bukan di medan perang. Nangis Khalid bin Walid. Kata sahabatnya, kenapa kamu sedih akan meninggalkan dunia? Enggak. Dari dulu saya pengen meninggal. Nih, buka baju. Wah, tapak pedang, panah, lembing segala rupa ayat. Talapak gajah ya. Oh, artinya ditincak ku gajah. Cakar ku majikan. Ke elit, ke elit. Itu. Nah jadi itu saya sudah siap mati dari dulu, cek Khalid bin Walid. Terus apa tuh kamu nangis segala rupa? Kata sahabatnya. Saya perang sekian kali. Saya ingin meninggal di medan perang. Tapi kan medan lagi hari tadi itu. Ada juga istri kau itu di medan. Betul itu. Saya setiap orang hari. Indonesia mah di mana-mananya medan perang, ayah padang. Padang rumput, padang pasir. Luar biasa itu. Di mana-mana. Dan satu-satunya orang saya hari ini yang bertempur di Medan itu. Tahu. Iya. Iyalah. Bertempur di Medan saya. Jangan cerita-cerita itu. Nah itu. Jadi Khalid bin Walid bilang, saya bermimpi untuk bisa meninggal syahid seperti yang lain di medan perang. Saya tidak ingin meninggal di atas kasur seperti ini.
Nangis Khalid, yang lain kerung kan, waduh. Seorang sahabat yang lain bicara, demi Allah saya pernah mendengar Rasul berbicara. Khalid bin Walid adalah pahlawan perang, panglima perang. Tapi dia tidak akan pernah meninggal di medan perang. Tenang ya Khalid bin Walid karena Rasulullah yang bicara. Siga namun sahabatnya tete ngomong mal mot-motnya. Tapi memang gitulah cerita pokoknya. Enggak pokoknya mah tong dibahas lain-lainnya. Oke. Itu siapa yang tahu Khalid bin Walid masuk Islam? Nggak ada yang pada saat di mana di Uhudnya Ustadz Ihsan ya. Di Uhud beliau keliling gunung itu, keliling bukit sampai menebas banyak leher muslimin. Nggak ada. Watakwa, semua ada dorongan untuk berbuat baik, semua ada dorongan untuk berbuat salah. Nah, bagaimana untuk takwa bagi kita? Saya pikir nggak mungkin sih nama takwa kalau kita tidak pernah merasa dilihat oleh Allah. Sekarang gini kan takwa tuh melakukan sesuatu untuk mendapatkan ridho Allah. Terus ridho Allah nu mana? Allahna nu mana? Teka bayang kalau kita tidak ihsan, tidak pernah merasakan bagaimana Allah menyaksikan kita. Kalaupun tidak merasakan, meyakini bahwa Allah menyaksikan kita. Kan itu. Kalau sudah meyakini Allah menyaksikan kita, kira-kira gampang nggak sih untuk berbuat yang kita harapkan Allah ridho? Gampang karena kita sudah merasakan hadirnya kan itu. Taeta mandi. Tuh kan, cikulingge. Manjang sih mah. Kumaha Uncle. Tato naon heula yo. Untuk meningkatkan ketakwaan itu semacam ini, misalkan mandi cara puasa Senin Kemis, apakah itu termasuk meningkatkan ketakwaan? Ya, saum Senin Kemis, sholat duha. Jadi bukan hanya sholat duha cungklik sungkedang dan saum Senin Kemis hanya lapar. Tapi yakini bahwa saum kita diterima oleh Allah, disaksikan oleh Allah. Sholat duha di tengah semua orang sibuk, kita menghadap Allah, kebayang tuh. Mungkin tadinya belum yakin, tapi setelah dilakukan maka hadir keyakinan bahwa Allah menyaksikan dirinya. Datang nggak ketakwaan? Itu. Jadi kalau nasihat diterjemahkan letterlek, sholat duha, saum aja. Tapi kalau diterjemahkan lebih dalam, model tadi ada yang protes sama saya. Jangan bangga punya suami takut sama istri. Tapi ibu harus bangga kalau suami bertakwa. Tuh bisa Ustaz, mun salaki teu sieun ku pabajikan cenah. Moal kapok-kapok, teu apaleun bahwa orang yang bertakwa pasti akan sayang sama istrinya kan gitu. Coba kalau diterjemahkan agak nyangeyeng seetika dinya pan beres meureun. Teu kudu main wah, bulannyeng main protes kan itu. Betul. Wih, ada lagi. Weh, mana tuh jauh makan tuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Lu jauh tuh. Atos tadi ngaco. Ngaco bisa. Wah, soalnya di ditu poek. Poek ya, yo. Itu lebih pisan ieu jarakna. Tentang merasa dilihat oleh Allah. Iya. Apakah itu rasanya sama seperti keun? Oh. Sudah mendengar cerita horor atau disiksa bukan yang itu kan sebetulnya malah lebih berdampak itu ulah kali itu kayak kunti kita sampai sieun bisa tapi masalah apa rasanya teh sama atau enggak gitu. Kalau misalkan memang sama, gimana cara untuk menunjukkan rasa itu? Karena selama ini kalau beribadah gitu yang saya lakukan kebanyakan teh hanya ngejar reward, belum ada rasa sama seperti keun hal-hal yang begitu. Ini yang harus difahami itu. Takut itu ada dua katanya dalam bahasa Arab, khauf dan khosyah. Khauf itu takut jauhi, khosyah itu takut dekati. Saya takut oleh harimau, jauhan. Saya takut oleh istri saya, deketan, kan itu. Nama can boga mata ngajauhan, Pak. Si eta can boga. Mata. Nah itu. Atuh urang kudu sekarang saya takut masjid saya takut sama hantu. Persepsi kita tentang hantu apa?
menakutkan, nggak asik, nggak sarareukeut lahnya, tara rajem, menakutkan, mengagetkan, sementara persepsi kita tentang Allah pasti yang indah kan. Orang bisa ngicep karena Allah. Jadi takut kepada Allah sama nggak dengan takut kepada hantu? Akan beda karena hadirnya dari persepsi. Kalau ya Mang Ian mempersepsi wanita itu begitu menakutkan, saya yakin Mang Ian akan menjauhi semua yang namanya perempuan. Kalau Gitu. takutnya menyeramkan. betul. Tapi kalau takutnya itu dengan persepsi wanita itu indah dan kira-kira takut apa? Takut ditinggalkan. Itu. Nah, jadi persepsi kita yang harus kita bangun. Maka dari itu kepada anak-anak jangan sebut bahwa Allah nanti marah. Jangan. Iya, betul. Allah sayang sama kamu, kamu gak boleh makan itu. Allah sayang sama kamu, Allah pengen kamu sholat. Allah sayang sama kamu, kamu jangan main dorong-dorong sama adik kamu. Kan itu bahasanya Allah sayang. Allah sayang, betul. Ya. Jadi jangan sampai cekek sih aku Allah. Wah, geus kabayang teh dileletik sieun ku Allah. Dikasih unun Allah Nya bahaya pan itu. Itu cekek. Sampai akhirnya mispersepsi terjadi. Apa yang terjadi dalam persepsi yang salah? Nabi Muhammad tuh nggak ada kerja sampai nikah aja harus dapetin janda kaya. Wah, desi kita mah aslina. Nih saudara-saudara sekalian, kalau ada pemimpin yang bicara seperti itu, ketepel dengan mata ketepel nuklir. Dikiranya jualan. Jadi Hiroshima Nagasari itu. Nagasari. Non. Hiroshima Nagasari. Hiroshima Nagasari. Ku nuklir. Nya eta waninya nya si eta. Padahal pasti dia kenal agama karena dari partai beragama kan. Ya Allah ya Robbana. Kenapa dia harus murtad? Menurut saya itu sudah murtad karena menghina agama. Dia sudah kenapa harus murtad demi jabatan yang harus dia yang ingin dia dapatkan. Bari cantang tuh deh. Belum tentu menang. Kalaupun menang, kalau tidak menang mungkin dia akan sholat taubat merenya. Tapi kalau menang, bahaya itu. Dia akan makin jumawa itu. Dan dia dimenangkan dengan bahasa dia yang tadinya. Betul. Dia akan sampai berani bahwa agama adalah budaya. Dan saya bukan Islam, saya beragama, berbudaya. Kan kita kayak kudu di ketepel make batu nu aya nuklir. Kenapa begitu? Kalau pengen ngetop, kalau kau pengen ngetop, jangan jual nama orang lain. Ngetoplah sendiri. Betul. Berjuang lah. Ini pengen ngetop pakai nama Islam. Islam Nusantara. Enggeus, Nusantara we agama Nusantara tong mamawa Islam. Silakan Islam Pancasila silakan. Tapi Islamnya buang, agama Pancasila geus. Ulah mamawa Islam. Jangan numpang ngetop lah. Pansos. Naon pansos? Panjat sosial. Hah? Panjat sosial. Oh, panjat sosial. Ada macam itu. Ada. Aku cari itu pemanjat nih tak ada itu. Itu namanya pemanjat sosial. Soledat lagi. Aduh. Sosial. Ya hari ini kan bahaya. Musim politik juga nih hari ini ya. Jadi kita sebagai umat Islam juga harus benar-benar harus hati-hati. Harus hati-hati. Kalau dulu mah kan pesta rakyat ya. Betul. Politik. Sekarang mah politik itu adalah keprihatinan muslimin. Betul. Karena pesta. Pasti umat Islam dan agama Islam nugi kekesek oleh politisi yang belum tentu masuk surga. Kecuali kalau memang si bapak itu yang bilang Rasulullah itu pengangguran, dia pasti masuk surga, silakanlah. Bicara macam manapun silakan. Kalau pasti. Memang itu pasti. Saya juga tidak berani marah sampai habis-habisan karena saya juga khawatir bisi teka surga. Nauzubillah min dzalik, saya pengen ke surga. Ada keungin penting iman ada beda ya auranya, aura kasbon. Ada lagi. Satu lagi.
Peminta ayam mangna bade atasan ye. Pengelan. Oh, itu ada tuh. Oh, mangga Pak. Wih, ini lebih jauh lagi Bah ini. Dari mana? Dari Pak dari mana Pak? Ngabit? Oh, dari Madinah. Masya Allah. Jauh bisa. Luar biasa sekali. Iya. Oh, belum nanas. Kuantum heula. Ya, kuantum. Ku antum. Kompor atau kuantum. Lawan eta merek obat kutu. Ya, hablum minallah dan hablum minannas memang itu bagian daripada takwa dan ciri dari ketakwaan seseorang sebetulnya. Jadi hari ini kan ada tuh ketika ada orang yang dosanya begitu besar kepada Allah dengan segala rahman dan rahimnya Allah, maka orang tersebut ketika bertobat Allah ampuni dosanya. Tapi ketika ada dosa kepada manusia, ya, sekecil apapun itu, Allah tidak akan mengampuni sebelum orang tersebut manusianya memaafkan. Nah, ini kan makna daripada kita hidup tanya ulah Allah terus tapi ke ranah sosial. Bukan gitu. Hidup itu untuk Allah. Untuk Allah, betul. Melalui memanfaatkan sosial kita, pergaulan betul. kita. Karena barangkali jadi cacat Pak nilai ketakwaannya ya, ketika hari ini ada orang yang berbuat buruk kepada tetangganya. Sementara ya Abah sering cerita itu hadis-hadis Rasulullah itu kan banyak banget tentang sosial kan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Jadi ciri keimanan orang kepada Allah dan hari akhir itu ternyata ketika dia bisa memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya. Maka kalaulah tadi ada pertanyaan apakah hablum minallah dan hablum minannas pun bagian dari ketakwaan? Iya. Ya, hablum minallah, hablum minannas itu pun bagian daripada ketakwaan. Itu bahasanya Cengi bagian daripada ketakwaan. Kalau dalam bahasa saya media takwa itu hablum minannas, hablum minallah. Media. Hablum minallahnya yakini seyakin-yakinnya bahwa Allah menyaksikan kita. Terus hablum minannasnya ketika kita bergaul yakini bahwa kita disaksikan oleh Allah. Itu medianya. Jadi ya ini hablum minannas. Ini hablum minannas dalam rangka apa? Meluruskan kepada Allah kan itu. Nah, ini lengkap lu sudah. Lengkap sudah. Hebat kali kau. Mantul deh. Mantap betul ini. Nomor sepatu beda Bapak. Itu nomor sepatu 2 katu 42. Nu kenca 37. Oke deh sabola. Halo. Nanya-nanya kartu nomor sepatu. Ya, padahal pegawai nyian kayu. Kan nomor sepatu. Lain mau ngebikinin kelom. Oh kelom, bener kelom. Ini pemajikan ngadat takwa gitu kok kelom. Ya sudah sepertinya Bah. Ya. Nih ada closing statement nih Bah nih bagi. Saya hanya ingin mengajak hati-hati. Terus doa surat Ali Imran ayat 8 tadi, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana dan seterusnya. Itu baca ucapkan terus sambil kita terus mendekati Allah. Tapi syaratnya tadi kosongkan. Kalau berdoa lepaskan semua urusan keinginan kita. Tidak ada dunia lagi yang menyertai doa kita supaya doa kita betul-betul pure karena Allah dan untuk Allah. Ya kan, dan kepada Allah kita berdoa. Tidak lagi urusan-urusan hawa nafsu menjadi bagian. Misalnya Dika minta jodoh, ya Allah, saya pengen Sri. Eta Sri ngaran tahun saberapa? Ari zaman ayeuna aya keneh Sri. Aya Sri Hamengkubuwono. Sri Hamengkubuwono. Oke. Ya Allah, abdi teh hoyong Sri tapi nyanggakeun ya Allah, lepaskan Srinya, minta kepada Allah. Itu. Mungkin diberes seserian sorangan. Nah itu jadi lepas ini penting sekali. Saya ngajak semua berdoalah. Bisi dimurtadkeun. Ayeuna orang santai-santai pada suatu saat kita sedang sangat sakit badan. Tiba-tiba datang pemuka agama yang lain. Dipegang tangan kita sambil dia kutap-ketap ngadoa dan sembuh. Kira-kira nganuhunkeun teu? Kira-kira kamu akan sembuh selamanya ini kalau kamu pindah bersama saya. Tapi kalau kamu tetap di agama kamu ini paling 3 hari umurnya. Nah, 3 hari ya sugan maut hari kedua. Itu susah, itu dilematis kalau kondisinya seperti itu. Dan Masya Allah, kok bisa ya?
tokoh agama menyembuhkan, banyak itu kejadian. Banyak. Sakit punggung dipegang oleh tokoh agama, pindah ya agama. Bahkan dulu di Garut ada yang anaknya jadi murtad karena bapaknya sudah koma, disentuh, sembuh. Nah itu. Minta anaknya. Ya anaknya kan yang ke bapaknya. Akhirnya anaknya ikut, bapaknya jadi ikut. Nah model gitu kan. Kenapa coba itu begitu? Pasalnya sederhana. Dia mungkin tidak cukup bertakwa. Makanya dia pakai jasa orang tokoh agama itu. Dia pakai. Kalau ngerti agama mah nges. Tapi ini bisa sembuh, paduli. Gering ke surga, maut lebih baik daripada sembuh nutur ke nentenya sih. Mungkin gitu kalau orang bertakwa. Tapi karena dia kurang bertakwa meren, ya akhirnya seperti itu. Nah, kemudian apa namanya? Dulu saya pernah nanya, kenapa ya kalau oleh orang tokoh agama seperti itu sok sembuh dicabak, damang. Kenapa? Dibantuanku jin. Jin ikutan, jin kan bisa masuk ke badan kita. Meresan rusak. Ya koslet, ya pembuluh nadi, pembuluh jantung ya kudu di orang lain diringku. Jin mah diberesan bersih menggunakan jasa jin. Untung Rasulullah mengatakan barang siapa menggunakan jasa jin dia harus syahadat lagi kan itu. Iya. Itu. Nah, kalau tidak ada pernyataan itu mungkin nggak akan ada ilmu kedokteran, yang ada ilmu perdukunan. Iya, ilmu perjinan yang ada. Itu. Nanya naon? Dapat kan? Si YouTuber nate. Oh. Jadi santetnya kan sebenarnya nggak ada kan? Nah tadi kan begitu tadi ngomongin dibantu jin, Iya. kayaknya nggak ada gitu. Ada dibantu jin ada. Tapi pertanyaannya kenapa ya Indonesia ngelawan nikah waktu di Surabaya, Bung Tomo harus teriak-teriak padahal keluarkan we jin Mesir Inggrisnya. Karena jin suka ya, jin itu ada jin. Setan itu makhluk bukan? Bukan. Setan itu gelar. Iblis makhluk bukan? Setan gelar. Gelar setan. Salah. Gelar setan iblis. Jadi lurusnya tadi ya, iblis itu gelar, setan itu gelar, mereka tuh jin. Jin yang yuwas visu durinas jadi setan. Jadi iblis itu gelar. Mereka tuh jin. Jinnya ada yang soleh ada. Siapa yang abadi? Yang ini yang punya gelar ini. Yang aku tunda kematiannya kan itu. Nah, oke. Sekarang si yang iblis dan setan-setan ini yang bisa diajak ngaco tuh yang iblis setan atau yang jin biasa, yang muslim? Jin setan. Ada nama-namanya tuh, ada ifrit, ada korin, macam-macam kan. Mereka yang akan yang mengganggu itu. Nah, sekarang santet ada. Tapi itu nggak akan tembus kepada orang-orang yang tidak percaya. Jadi kau tak usah percaya ilmu santet. Ya. Iya. Cukup percaya santet. Banyak orang-orang yang santet itu matanya sipit-sipit itu. Petet itu. hampir salah. Itu matanya petet. Ya itu. Jadi ada pelet, ada santet, ada. Tapi jangan pernah kita pakai. Oke. Dan yang sangat penting tong percaya. Tong percaya. Bahkan di sini nih kalau teman-teman pernah ngelihat jurig, misalnya ditakdirkan pernah tong didongengkeun. Karena cerita itu masuk sugesti ke orang lain. Tadi sia orang di jurus ya. Manggil nu cingogo sa jurig sia. Di deketan teh teu bau teu naon. Terus di toilet wah itu mulai kan tegang semua. Kira-kira sesudah bubar dari sini semua lewat sana kan? Pas di pengkolan ngaraliak mah ke tempat eta. Ngaliak pasti. Iya kan? Pasti ngaliak. Jangan kau pernah ceritakan tentang jin, hantu, jurig jin macam itu udahlah. Ya. Ada yang nanya kan, Sad, saya pengen tahu setan itu seperti apa, iblis itu seperti apa. Nah,
Kalau ada kalimat alladzi waswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas, bisa saja kita yang menjadi jin itu. Artinya karakter iblis dan setannya kita. Dan jin juga minal jinnati wan nas, jin teh jin yang memiliki predikat iblis dan setan. Manusia bisa memiliki predikat iblis dan setan? Bisa. Itu. Gelar kan. Dua ini memiliki gelar. Jadi ada manusia yang jadi setan, ada. Jeung kadang-kadang nu jadi setan teh lucu sih ya. Ini hayang ngalamot. Bahaya. Iya. Tapi sok bener. Jurik-jurik itu sih enak kunaon? Ku Satpol PP. Di AC di Asia Afrika lompatan ya. Sieuna ku Satpol PP. Oh, ngabring. Ulek mah ya keneh. Ulek mah aman eta. Closing teh dah. Nya jadi kan ajin kan darah ratang kan dia. Ya, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini barangkali jadi apa ya? Bukan menakutkan tapi kita jadi waspada lah ya. Jadi waspada. Isi suul khatimah ya. Suul khatimah. Karena memang kemurtadan, kemusyrikan itu memang sedang mengintai kita hari ini. Oh iya, sekalian ini Raka. Siapa yang mau pergi umroh bareng Raka, bareng saya, bareng Ustaz Depul, ya, bareng Ibu Imas Karyamah, bareng dengan Ustadz Ginanjar, siapa lagi? Insya Allah bulan Desember yang mau keberangkatan. Ya, Desember kapan tar? Kira we kumaha urang. Kumanya pun iklan gitu. Ustaz berangkatnya Desember kapan? Kumaha aing atuh. Rek ngiluheug kita. Kudu. Aduh. Nyalah gitulah kacau area Ceng Idris. Nih di Raka Tour and Travel Around the World. Oh iya, around the world. Jadi kukurilingan. Ya we. Aya globe kieu tah. Tapi ente angkat ke hubud dunianya. Ini kan hubud dunia. Fantasiru fil art, menyebarlah di muka bumi ini, fangdur kaifakana akibatul mukadzibin. Menyebarlah di muka bumi ini hadis piknik ini. Menyebarlah di muka bumi ayat piknik. Ayat piknik. Menyebarlah di muka bumi ini. Lihat bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan agama. Kita memang kudu around the world. Kudu. Ngan cicing kurung batokeun dunya teh asa lega teh di dinya Garut. Setelah tahu Medan, kau tahu luasnya dunia kan? Iya. Setelah kau tidur sama orang Medan, kau tahu betul betapa bahagianya dunia kan? Bahagia kali lah bang. Sudah beres apa dibilang Horas? Bang Horas atas Horas. Bang Horas ngomong-ngomong Horas tinggal ya tuh. Aduh malah cereg ya. Jadi mah ayo ditaruh ya temen aina anta cenah. Yuk datang yuk ke Arab, angkel ya, min aina anta? Ana mina hubud dunya. Nah, ya hubud dunya ternyata suka bumi, Bang. Ya, naik bus hayang lempeng, naik taksi yang lempeng. Siratal mustaqim. Kumaha we carana. Agak wakilillah ya. Allah, Ustaz Ihsan ya acan ngobrol fikih soalnya ya. Oh ya siap ngobrol fikih. Hatur nuhun kasadayana, mudah-mudahan janten wasilah hari ini kita bicara tentang fenomena kemurtadan, kita waspada. Kalau tadi di luar nih, ini ngobrol dengan Abah di luar itu, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita yang sudah wafat dalam keislaman sudah selamat tuh. Alhamdulillah. Urang ya. Lu masih harus berjuang menjaga keimanan kita. Ya. Bisi dimurtadkeun jaga. Nah, nauzubillahi min dzalik, summa nauzubillahi min dzalik. Mohon sakitu anu kepihatur, mudah-mudahan janten manfaat kanggo sadayana. Insyaallah pendak salasa payun di acara yang sama HDCI Haji Dudi Ceng itu. Abdi sareng Abah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.